Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketir. Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya Mang Dayun akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Suamiku dari Alam Lain. Cerita ini ditulis oleh akun KBM bernama Dewi Jambi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Apalagi ini? Reina dan Pak dosen sudah bermesraan tepat di hadapanku. Aku menggeser tubuhku ke arah tembok gerbang kampus, menyembunyikan tubuh dan mengintip kemesraan mereka di sela-sela lubang tembok. Reina, bisa-bisanya ia menikam diriku. Padahal berulang kali ia menjelaskan tak ada apa-apa antara dirinya dan juga Pak dosen. Apa yang diucap Pak Gio tadi? Kebijakan tak mengizinkannya berpacaran dengan seorang murid. Dan pada kenyataannya, kini ia sedang bermesraan dengan Reina di tempat umum pula. Yang lebih mencengangkan lagi, ia berani mengecup kening Reina tanpa terselip rasa malu di dirinya. Benar-benar tak bisa pegang omongannya. Dadaku bergemuruh kencang. Jantungku seolah ingin terlontar keluar beserta hati dan semua jeroan. Ingin seperti hantu kuyang yang bisa terbang tanpa badan, hanya kepala dan juga isi tubuh. Mau ku makan itu si Pak dosen dan juga teman mengkhianat seperti Reina. Tega kau Reina, Pak Gio. Aku mengepal tangan dan menghentak kaki. Setelah Reina berlalu bersama Gio, aku memilih pulang dengan menumpang mobil angkot yang lewat. Hampir saja jantungku copot. Suara petir yang tiba-tiba dan cahaya kilat di langit yang gelap tak menyurutkan langkahku. Aku tetap melangkah meski tetesan air mulai bercatuan mengenai kepala dan tubuhku. Hujan rintik menjadi hujan deras yang sekejap membuat tubuhku basah. Di bawah guyuran hujan aku terus melangkah, membiarkan air mata turun bersama derasnya air hujan. Dingin yang membekap tubuhku tak kuhiraukan. Sialan kau! Tanpa sadar aku mengumpat cukup keras saat sebuah mobil menyipratkan air dari genangan di sisi tempatku berjalan. Baju yang sudah basah bertambah basah dan tentu saja kotor. Di luar dugaanku, mobil berhenti dan berjalan mundur. Payung hitam keluar saat seorang lelaki membuka pintu mobil. Lidahku berubah menjadi keluh saat bersamaan keluar seorang lelaki yang amat aku kenal. Dan lelaki itu ini berjalan mendekat ke arahku. Kamu kenapa hujan-hujanan? Apa kamu lupa dengan penyakitmu itu? Lelaki yang ternyata Pak Gio itu menatapku dengan raut wajah penuh kekhawatiran. Ayo, aku antar kamu pulang, ajaknya. Enggak Pak, terima kasih. Saya mau pulang sendiri, sautku. Pak Gio mendekat dan menatapku marah, tajam seolah ingin memangsa. Ia meraih tanganku dan menyeretku untuk masuk ke dalam mobilnya. Aku berontak tapi tenagaku tak ada apa-apanya. Ingin kembali menyergap tubuhku hingga tanpa sadar tubuhku gemetar kedinginan. Kau kena hipotermia. Kita harus cari tempat dan ganti pakaianmu. Pak Gio melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Tubuhku melemah dan menggigil kedinginan. Mobil tiba-tiba berhenti di sebuah hotel. Aku menolak saat Pak dosen bersikeras mengajakku untuk ikut bersamanya. Ayo ikut. Mau apa ke hotel? Aku gak mau. Kamu jangan GR. Aku gak akan berbuat macam-macam padamu. Kamu kedinginan dan butuh ganti baju. Begitu juga aku. Kamu mau penyakitmu itu kambuh? Aku pun akhirnya menurut, memaksakan tubuhku yang menggigil kedinginan masuk ke hotel. Setelah memesan kamar, Pak Gio bergegas berjalan seraya menarik tanganku. Ia menekan gagang pintu dan membukanya.
Rasa was-was menyergap perasaanku. Takut nanti Pak dosen berbuat sesuatu pada aku. Tenang saja Sri, aku tak akan melakukan hal buruk padamu. Apa ini? Pak dosen seolah tahu isi hatiku. Aku menunduk menahan malu. Tunggu di sini, aku akan menyiapkan air hangat untukmu. Pak Gio melangkah masuk ke dalam kamar mandi, sedangkan aku masih menunggu di pinggir aja. Tak lama Pak dosen dengan wajah datarnya. Cepatlah mandi, aku akan mencari pakaian yang cocok untukmu. Kebetulan di sekitar sini ada toko pakaian. Ucapnya seraya berlalu. Aku hanya mengangguk dan masuk ke dalam kamar mandi. Aku membasahi tubuhku dengan air hangat. Perlahan tubuhku yang menggigil mulai normal kembali. Pikiranku menerawang terbang. Jika sewaktu-waktu Pak dosen berbuat tidak baik padaku, gementar siap kulayangkan padanya. Melangkah takut-takut ketika wajahku mulai menyembul dari kamar mandi. Netraku menyisir di setiap sudut. Tak ada Pak dosen di kamar. Hanya ada songgok pakaian dan juga secari kertas di atas ranjang. Aku meraup kertas itu dan membaca tulisan Pak dosen yang rupanya tertuju untukku. Sri, ini baju untukmu, pakailah. Aku tahu kamu akan terlihat sangat manis dengan dress ini. Kamu jangan takut, aku tak akan mengganggumu. Sekarang aku menunggu di luar. Kamu bisa bersiap-siap. Ternyata Pak dosen tak sebejat pikiranku. Ia pengertian. Namun anehnya, bukankah ia tadi bersama Rena? Aku mengambil baju dress dan mencobanya. Berulang kali mematut diri di depan cermin, merogoh tas ransel dan menemukan lipstik Cereal dan bedak padat wadahku. Mengoles tipis di bibir dan menepuk pelan wajahku. Sempurna. Aku terlihat manis dan mempesona. Tiba-tiba terselip pikiran buruk di benakku. Jika Rena bisa merebutnya dariku, kenapa aku tidak? Aku bisa saja menggodanya jika tampilanku semanis ini. Bukankah cinta itu butuh perjuangan, walau harus saling menikah? Aku menarik bibirku hingga tercipta lengkungan dan menyiratkan senyum penuh kemenangan. Aku amat yakin Pak dosen akan jatuh di pelukanku. Sedikit mengibas rambut, aku berjalan penuh rasa percaya diri yang tinggi. Pak dosen, lirihku. Benar saja, Pak dosen sedang menungguku. Ia bersandar di dinding, sepertinya ia mengantuk. Entah kenapa timbul rasa kasihan dalam benakku. Mendengar suaraku, ia seketika tersentak dan menatap diriku. Matanya yang biru bak air laut menatapku tanpa berkedip sedikitpun, menimbulkan gelanyar halus dalam tubuhku. Seketika aku menjadi kiku, karena aku yang sudah terbiasa memakai celana jeans belang, koyak-koyak atau kadang celana panjang dasar, dipadu dengan kaos dan juga jaket, ini harus memakai dress di bawah lutut dan memamerkan kaki jenjang putihku. Bisa kurasakan decak kagum terlontar dari bibir indahnya, bibir yang sempat mengecup bibirku mesra. Imanku rasanya goyah jika menatap wajahnya yang berubah imut itu. Benar kataku, kamu tampak cantik dengan dress ini. Aku tak menyangka kamu bisa secantik ini. Benar saja, ia pasti memuji penampilanku. Dasar playboy. Ya, kamu memang tampak cantik, tapi aku bukan merayu. Itu murni suatu pujian untukmu. Dan aku bukan playboy seperti yang ada di pikiranmu. Sontak ucapan Bagio menerjang hatiku dan menyentak jiwaku. Apa-apaan ini? Dia seperti tahu apa yang ada di otakku ini. Aku tahu semua yang kamu pikirkan. Itu wajahmu bicara. Dia menunjuk wajahku yang memerah. Sudahlah, jangan dipikirkan. Bagiku kamu cantik hari ini. Aku bergeming mendengar ucapannya. Sebuah pujiankah? Atau ini adalah syarat? Sudut pandang Pak dosen, Gio. Sejak hari itu, saat gadis berlesung pipit itu masuk ke dalam kantor dan bertanya tentang hal yang sulit aku jelaskan, aku semakin sulit untuk jauh darinya.
Bagaimana tidak? Ia bertanya tentang hal yang mustahil padaku, tentang sebuah romansa percintaan antara diriku dan murid di kampusku. Aku bisa dengan mudah membaca semua pikiran gadis yang jika melihatku pipinya pasti memerah seperti tomat. Ya, karena aku adalah keturunan orang Bunian dari Wentira. Bisa dibilang darahku mengalir darah jin dan manusia. Hingga tak dipungkiri, aku punya kelebihan dan kekuatan yang tak dimiliki manusia biasa. Dia amat menggemaskan, meski penampilannya jauh dari kata modis. Seperti wanita yang jadi tipeku, berpenampilan menarik dan juga berwajah cantik. Gadis itu teramat biasa bagiku, malah terkesan tomboy. Namun, ia punya mata yang indah dan juga otak yang pintar. Sangat asik diajak bicara dan tukar pikiran. Dia selalu punya ide-ide cemerlang dan gagasan yang pasti mengundang decak kagum banyak orang. Itulah sebabnya dia masuk jajaran mahasiswi yang mendapat beasiswa. Aku tahu jika gadis yang merupakan muridku ini jatuh hati pada aku. Tapi yang benar saja, aku tak mungkin memacari muridku sendiri. Apalagi jika pihak kampus tempatku mengejar tahu. Bisa habis karirku dan juga beasiswa Sri akan dicabut. Ya, gadis manis itu bernama Sri. Nama yang kampungan bagi sebagian orang, tapi terdengar amat menarik di telingaku. Namun setelah kejadian di saat ia benar-benar rapuh, dan itu karena ucapanku, di mana ia menceburkan diri ke dalam sungai yang saat itu alirannya amat deras sehabis hujan. Perasaanku padanya seketika berubah. Aku ingin selalu ada di dekatnya dan melindunginya. Apalagi setelah kejadian itu, aku merubah diri menjadi transparan. Sosok tak kasat mata. Melihat dengan jelas tangis gadis itu di sisi kamarnya. Meringkuk dan terisak karena patah hati. Hingga ia tertidur dalam keadaan terluka dan bersedih. Aku berjanji dalam hati untuk selalu menjaganya. Dan saat itu pula untuk pertama kalinya hatiku bergetar. Tanpa sadar aku memeluknya dari belakang saat ia tertidur pulas. Ternyata ia amat cantik dan seksi, dengan tubuh yang hanya dibalutkan pakaian tipis, menunjukkan lekuk lehernya dengan kulit putih yang sempurna. Aku tak bisa menahan hasrat diri untuk mengecup bagian-bagian tubuhnya yang terekspos di luar selimutnya. Apalagi saat kuhirup wangi tubuhnya yang berbau floral, membuatku semakin terbuai akan pesonanya. Ia sederhana, tapi memancarkan kecantikan alami yang amat memukau. Seperti hari ini, ia berdiri di hadapanku dengan penampilan baru. Ia menanggalkan celana belel kesayangannya dan berganti dengan dress di bawah lutut, membuat dirinya jadi tambah cantik dan juga manis. Semua tak terjadi tiba-tiba. Saat aku menemukannya kehujanan, dan aku takut jika penyakit yang dideritanya saat ini kambuh. Aku berinisiatif untuk membawanya ke hotel dan mengganti pakaiannya. Tentu saja bukan berniat buruk, meski bagian terdalamku sangat ingin menyusuri lekuk tubuh moleknya. Aku mengira aku amat tertarik padanya. Kamu tampak cantik dengan dress pilihanku. Aku tak menyangka kamu bisa secantik ini. Ujiku tulus. Benar saja, ia pasti memuji penampilanku. Dasar playboy. Tiba-tiba aku mendengar suara pikiran dari dalam diri gadis manis itu. Ya, ia memang selalu menyangkut pautkan diriku dengan Rena. Cemburu buta. Andai dia tahu siapa Rena sebenarnya. Ya, kamu memang cantik. Aku bukan merayu. Itu murni suatu pujian untukku. Dan aku bukan playboy seperti yang ada di pikiran kamu. Sanggahku, aku memang jujur. Sampai saat ini tidak pernah jatuh cinta pada siapapun. Dan mungkin ini untuk kali pertama merasakan getaran aneh yang tercipta saat aku dekat dengannya. Sontak ucapanku sepertinya menerjang hati gadis itu, yang kini diam terpaku dan tak bergeming. Apa-apaan ini? Dia seperti tahu apa yang ada di otakku ini. Lagi, suara itu keluar dari kepala Sri, hingga keningnya mengernyit. Aku tahu semua yang kamu pikirkan. Tuh wajahmu bicara.
Aku menunjuk wajahnya yang memerah. Sudahlah, jangan dipikirkan. Bagiku, kamu cantik hari ini. Lagi, pujian kembali terlontar untuk dirinya. Dia bergeming mendengar ucapanku, seolah ragu akan semua ucapanku. Padahal jika saja ia tahu isi hatiku, ia pasti akan mendarakannya secara penuh. Andai saja ia bukan muridku, saat ini aku sudah mengecup mesra bibir mungil dan menawan itu. Seperti saat pertama kali tanpa sadar aku menciumnya, walau ia setengah menolak. Aku sadar, saat itu aku khilaf. Dan sampai saat ini aku masih merasakan manis bibirnya, yang membuat sisi terdalamku ingin merasakannya berulang kali tanpa rasa bosan. Berada dalam dilema antara ingin bersamanya atau pergi dengan menyisakan luka. Aku tahu ia siap menerima diriku, begitupun aku. Namun, dengan statusku yang sebagai dosennya dan kemungkinan buruk yang menyertai hubunganku dan dirinya, ini terlalu frontal dan sulit untuk kami berdua. Pak, suaranya yang lembut membuyarkan lamunanku. Aku terkesiap mendengar nada indah yang terlontar dari bibir merahnya. Sangat bertolak belakang dengan gayanya sehari-hari yang tomboy dan jauh dari kesan feminim. Kini ia menjelma bak seorang putri, hanya dengan balutan dress yang sangat cocok ia pakai saat ini. Pak, apa kita jadi makan? Saya sangat lapar saat ini. Ia tersenyum manis menggetarkan jiwa terdalamku. Tanpa menunggu lama, aku segera mengangguk dan tanpa sadar menarik tangannya, yang ternyata amat halus dan lembut saat aku menyentuh jari jemarinya. Aku membawanya masuk ke dalam mobil dengan suasana hati yang sulit diungkapkan. Tubuhku bergetar hebat saat Sri dengan lembut mengucap kata terima kasih saat ia masuk ke dalam mobil. Entah hilang kemana marahnya selama ini. Ia menjadi amat manis seperti gulali yang ingin segera ku kecap sampai habis. Di dalam mobil pun, sesekali kulemparkan pandangan dan ia menatapku dengan sangat menggoda. Seolah ia siap menerima rasa lebih di hatiku dan menawanku dalam dekapan hangatnya. Pak, suara nan merdu itu kembali menyebut namaku dengan indahnya, menelisik hingga relung hati terdalam, menggoda hanya dengan sebuah kata. Inikah yang dinamakan cinta? Aku mengutuk diriku untuk itu. Aku tak mau ia hancur jika bersamaku. Beasiswanya, harapannya, impiannya semua akan musnah. Namun, aku juga tak sanggup jika melawan desakan dari dalam diriku. Aku butuh dia. Aku merindu akan senyumnya, kehangatan dan wangi tubuhnya. Sri, menatapnya sekilas saja membuat hatiku luluh lantak. Apalagi jika aku bisa menatapnya lama dan meraup wajah manis dan cantik jelita ini. Apakah keangkuhanku ini bisa bertahan lama? Sri, kau benar-benar membuatku mabuk kepayang. Sri berusaha tenang, walau ia tahu saat ini Pak dosen selalu mencuri pandang padanya. Ia menahan debar dalam dadanya dengan berpura-pura mengutak-atik benda pipinya sejak tadi berada di genggamannya. Terkadang ia mainkan rambutnya hingga terkesan seksi dan membuat Pak dosen bergidik. Sri menggodanya. Ya, Sri sedang berusaha menggodanya. Hingga berulang kali Pak dosen menelan ludah. Ia tak pernah menyadari Sri bisa mempesona ini. Mobil menepi dan berhenti di sebuah lahan parkir yang cukup luas. Sebuah restoran besar terpampang di depan sana. Tubuh Sri bergidik. Ia tak menyangka Pak dosen akan membawanya ke tempat semewah ini. Halo? Ya, aku sudah di parkiran. Sebentar lagi aku sampai. Gio mengangkat teleponnya yang sejak tadi bergeming tapi tak ia hiraukan. Dahi Sri mengernyit. Ternyata ada seorang yang sudah menunggu mereka di dalam. Pak dosen mengalihkan pandangannya ke arah Sri, hingga wajah Sri memerah karena tatapannya. Hari ini aku yakin semua prasangka burukmu padaku akan sirna. Dan kutunggu ucapan maaf atas kekeliruanmu itu. Sri diam 1000 bahasa. Bingung apa maksud Pak dosen.
Namun, ia tetap turun dan berjalan pelan di belakang Pak dosen. Pak dosen Gio menghentikan langkahnya dan melingkarkan tangan kekarnya di pinggang Sri, menariknya lelang hingga tubuh mereka sejajar. Pak, jangan begini. Saya tidak ingin orang salah paham dengan kita. Ini tempat umum. Sri menggeser tubuhnya dan menyingkirkan tangan kekar Pak dosen. Bukan Sri menolak. Ianya tak ingin rasa sukanya semakin dalam sebelum akhirnya Pak Gio menyatakan cinta padanya. Pak Gio tertegun menghadapi sikap Sri yang terkadang manis tapi juga terkadang dingin. Kabut menyelimuti pikiran Sri hingga ia kesulitan membaca jalan pikiran Sri saat ini. Pak Gio akhirnya mengangguk dan menarik tangannya. Ia berjalan mendahului Sri, masuk ke dalam resto mewah yang bertabur orang-orang kaya dan interior mahal. Sri berdecak kagum. Kagum dengan resto dan tentu saja pada lelaki yang saat ini berjalan tegap di hadapannya. Sri menatapnya penuh pesona. Rambut pirangnya yang bersinar, tinggi, dan tubuhnya yang berbentuk sempurna, serta wangi parfum yang amat maskulin. Wangi yang terbawa angin hingga menusuk indera penciuman Sri. Sri tertegun saat Pak dosen berhenti di sebuah meja. Ia sempat berbincang dan aku mendengar suara seorang wanita menyambut kedatangannya dengan riang. Suara renyah dan amat ia hafal. Dan suara itu, ia menggeser tubuhnya karena tubuh tegap laki tampan itu menghalangi penglihatannya. Benar saja, Rena dengan wajah sumringah menyambut kedatangan mereka. Sri tak bergeming, kakinya terasa gemetar. Dadanya sakit seolah mendapat pukulan telak dan mematikan. Ia sempat mundur beberapa langkah, tapi begitu melihat wajah gadis yang saat ini dibencinya, ia tetap bertahan dan membusungkan dadanya. Teringat niat awal dan janji hatinya jika ia akan maju dan bersaing dengan Rena. Ayo Sri, duduk. Rena berdiri dan menggeser kursi untuk Sri. Gio tersenyum melihat tingkah Rena yang amat sangat ramah, memancarkan aura kebaikan. Sedangkan Sri hanya mengangguk dan melangkah pelan ke arahnya. Sudah lama menunggu? Tanya Gio sembari menyeruput jus yang sudah dipesan Rena. Ya kau tahulah, cukup lama kami menunggu, sahut Rena. Kami? Siapa lagi yang ada di sini selain Rena? Wanita lain kah? Batin Sri. Tiba-tiba Gio menatap Sri seraya memainkan sendok kecil yang ada di tangannya. Sri, bisakah kau berhenti berpikir buruk? Kalau dilihat sikapmu dan Rena sama. Kalian suka sekali berprasangka yang tidak-tidak. Gerutu Gio. Rena melotot matanya. Ia tak terima dibilang suka berpikiran buruk. Begitupun Sri. Gadis itu menggeram marah karena Gio menyamakan dirinya dengan Rena. Sekuat tenaga yang mengatur amarahnya. Kami tak sama. Jangan sekali-kali bapak samakan aku dan dirinya. Aku tak pernah berusaha mencuri hati pria yang dicintai sahabatku. Beda dengan Rena. Lantang Sri menyindir Rena. Sri. Rena menantangi saat mendengar ucapan sahabatnya yang menohok. Matanya berkaca-kaca. Semburat kebencian terlihat jelas di mata Sri. Rena kehilangan sosok sahabatnya yang amat ia cintai. Aku ke toilet dulu, permisi. Sri berbalik dengan cepat. Dan aduh. Rena dan Gio segera berdiri dan menatap dua orang yang saling bertubrukan. Dengan sigap Gio menangkap tubuh Sri yang terhuyung akibat membentur dada bidang yang cukup keras. Ia mengelus pelipisnya yang terasa sakit berulang kali dan ia membuka mata. Apa gadismu terluka, Ki? Aku rasa benturannya cukup kuat. Tubuh Sri bergetar di pelukan Gio. Matanya terbelalak melihat seorang yang kini berada di sampingnya. Wajah serupa tanpa pengecualiannya. Hanya berbeda warna rambutnya saja. Sepertinya gadisku terpana padamu, James.
Gio mencebik melihat Sri yang tak berkedip menatap James. Oh jangan, nanti gadisku yang sedang duduk di situ bisa marah dan ngambek padaku. Iya kan sayang? Sri menatap Rena yang saat itu tersipu malu dan tersenyum penuh cinta pada pemuda yang saat ini sedang berjalan ke arahnya. Lelaki itu mencium kening Rena mesra, lalu ia duduk di sampingnya. Maaf lama sayang. Kamu ke toilet seperti gadis saja. Apa kamu memakai lipstik? Rena menggoda lelaki yang tiba-tiba wajahnya memerah. Tentu tidak sayang. Kamu memang selalu berpikiran buruk. Aku tidak suka caramu. Lelaki itu menjawel hidung Rena dan gadis itu terkekeh karenanya. Sri masih mematung. Tubuhnya rasa beku. Berarti selama ini dia. Ya, dia kakakku, James. Saudara kembarku yang juga kekasih Rena. Sahabatmu. Duduklah Sri. Aku tahu kamu pasti shock dengan kenyataan ini. Tapi inilah yang terjadi sesungguhnya. Kenapa aku begitu akrab dengan Rena? Karena Rena calon kakak iparku. Pak dosen menggeser kursi dan mempersilahkan Sri duduk. Dengan lutut gemetar Sri akhirnya duduk. Ia sungguh tak menyangka kenyataan di depan matanya. Sungguh di luar dugaan. Sri, sekarang sudah jelas kan? Aku bukan merebut calon pacarmu. Aku sudah punya lelaki tampan yang jelas tak kalah tampan dari lelakimu. Rena menggelayut manja di lengan James. James mengelus pucuk kepala kekasihnya dengan sayang. Ya, aku minta maaf Rena, tapi... Handphone Sri tiba-tiba bergetar. Sebuah nama terpampang di sana. Sri terkesiap dan berdiri dengan tiba-tiba. Sri? Rena menatap Sri heran. Ia tak pernah melihat sahabatnya itu sebahagia ini sebelumnya. Rena, aku minta maaf. Aku harus segera pergi sekarang juga. Gegas Rena berbalik tanpa mengindahkan tatapan heran James dan tentunya Gio. Sri, panggil Gio. Tapi Sri tak menggubris. Ia berlari terburu-buru seperti memburu waktu. Ada apa dengan Sri sebenarnya? Kenapa ia tiba-tiba berlari tanpa menoleh sedikit pun ke arah Gio, dosen yang sudah mencuri hatinya? Aku terkesiap menerima kenyataan manis di hadapanku. Kenyataan yang mungkin jadi langkah awal untuk hubunganku bersama Pak Gio, dosen tampanku. Namun, aku segera sadar akan hal mustahil yang tak akan mungkin pernah terjadi itu. Biarpun aku menggodanya setengah mampus, ia pasti akan tetap pada pendiriannya. Aku adalah muridnya dan pantang baginya memacari seorang murid. Karena itu membuat karirnya hancur. Berulang kali ia ucapkan itu untuk mempertegas bahwa di antara kami tak akan pernah ada cinta. Dan beruntung kesadaran itu datang sebelum akhirnya aku mencintainya lebih dalam. Aku menatap Rena penuh rasa bersalah. Ya, selama ini pikiranku kotor padanya. Perasaan buruk yang akhirnya menghancurkan persahabatan kami yang sudah bertahun lamanya. Harusnya aku yakin pada Rena. Rena tak akan pernah berkhianat. Ya, aku minta maaf Rena, tapi... Susah payah kalimat itu akhirnya keluar dari bibir merahku. Mataku rasanya panas. Ingin saat itu juga memeluk Rena erat dan berucap langsung di telinganya. Tapi tiba-tiba handphoneku bergetar. Sebuah nama terpampang di sana. Aku terpana dan gegas berdiri. Sri? Rena menatapku heran. Mungkin ia tak pernah melihat sahabatnya bisa sebahagia ini sebelumnya. Rena, aku minta maaf. Aku harus segera pergi sekarang juga. Aku segera berbalik tanpa mengindahkan tatapan heran James dan tentunya Gio. Sri! Sayupku dengar Pak dosen memanggil namaku. Tapi aku tak menggubrisnya. Aku berlari terburu-buru seperti memburu waktu. Aku tak ingin terlambat barang sedikit pun. Seseorang tengah menungguku. Seseorang yang telah lama pergi kini telah kembali. Kakiku terasa bebas dan lidahku terasa keluh.
saat melihat sosok yang kini sedang berbincang dengan nenek di dalam rumah. Aku melangkah dengan perlahan. Rasanya tak percaya dan dadaku berdebar kencang. Sedikit gemetar ketika aku melihat punggung yang amat kurindukan bertahun-tahun lamanya. Itu Sri pulang. Nenek menunjuk ke arahku. Seorang itu dengan senyum ranyanya memalingkan wajah dan seperti ada bongkahan batu yang mengimpit dadaku. Wajah itu, senyum itu, sendu, tampan, putih, baik hati. Aku rasanya ingin memeluk sosok itu saat ini juga. Tapi aku yakin nenek akan pingsan melihat cucunya bak hewan buas yang menerkam mangsa. Sosok itu berdiri dengan tegapnya, menatap dengan mata indahnya yang berkilau. Senyum tipis yang membingkai wajah. Sri, kamu tampak luar biasa cantiknya. Nenek, aku tak menyangka Sri bisa secantik ini sekarang. Lelaki itu berpaling pada nenek dan tentu saja senyum nenek kian mengembang. Ya, sepertinya dia sedang jatuh cinta, Hans. Kau harus berusaha keras untuk merebut hatinya kembali. Kau pergi terlalu lama. Semoga masih ada harapanku untuk bisa bersanding dengannya. Ia kembali menatapku yang diam mematu. Gadis tomboy, apa aku terlalu menakutkan untukmu? Kau tak rindu pada aku, ah? Ia merentangkan tangannya untuk menyambut sebuah pelukan dariku. Wajahku memerah. Bulir bening itu tumpah seiring ragaku yang tak kuasa membendung rindu yang membuncah. Hingga saat ini aku masih merasa tak percaya sosok itu kembali hadir di tengah-tengah kami. Aku rasa 9 tahun lalu adalah hari terakhir aku melihatnya. Cinta pertamaku, Hans Aditya. Nenek ke kamar dulu. Susah payah nenek bangkit dan menuju kamarnya. Nenek sangat pengertian memberi waktu padaku dan Hans untuk segera melepas rindu. Hei tomboy, kami begitu terpesonanya pada sahabatmu ini. Hans, aku mengambur di pelukannya. Sampai saat ini pun rasaku masih sama. Bergetar saat kulitku menyentuh tubuhnya. Dan sampai saat ini ia pun tak tahu jika aku memiliki rasa lebih dari sekedar sahabat. Hans, rintiku berurai air mata. Kau datang, Hans, setelah sekian lama kita berpisah. Terisak dan tak berdaya, itulah yang aku rasakan saat ini. Aku akan selalu memberi kabar padamu, bocil. Hans dengan gemas mengecak rambutku. Hans, 9 tahun tanpa bersuah sedikit pun, kukira aku tak akan pernah ketemu padamu lagi. Sesenggukan, hingga suaraku rasa tercekat di kerongkongan. Aku punya rezeki saat ini, Sri. Kau tahu betapa susahnya aku dulu, hingga kedua orang tuaku terpaksa membawaku pergi untuk mengubah nasib. Hans merangkulku dan menarik tanganku, membawaku duduk di sampingnya. Sri, apa yang terjadi padamu hingga dirimu serapuh ini selama aku pergi? Aku tak pernah melihatmu sedramatis ini. Hans membingkai wajahku dan menatap dalam mataku. Manik coklat dan batu pualam itu melihatku teduh. Banyak, Hans. Waktu sudah merubahku menjadi gadis yang rapuh dan hilang arah. Kini aku tak tahu apa yang membuatku bisa setragis ini. Apa karena kehilangan Hans atau karena penolakan Pak Gio? Sudahlah, Sri, sekarang ada aku, dan aku akan menghapus sedihmu. Buku-buku jemari Hans yang mengusap lembut air mata yang masih menggenang pipi dan pelupuk mataku. Ketenangan segera menghinggapi relung hatiku. Hanya sekedar ucapan kecil, tapi mampu menghilangkan laraku. Kau sudah makan, Sri? Aku amat lapar, tapi pengennya makan di luar. Kita cari makan yuk. Rindu makan bareng mie ayam sama kamu. Hans menarik paksa tanganku tanpa menunggu persetujuanku. Menggunakan motorku, kami pergi mencari mie ayam yang menarik baginya.
Selama di perjalanan tanganku tak henti memeluk tubuhnya. Kami memang terbiasa begini dari remaja. Hans yang selalu mengantar dan menjemputku ketika sekolah, menggunakan sepeda ontel punya kakeknya. Persahabatan yang terjalin indah itu ternyata menimbulkan benih asmara di hatiku. Hans, dari dulu lelaki yang lembut, setia kawan, dan juga lelaki manis yang menggetarkan jiwa. Saat itu aku hanya mampu memendamkan rasa tanpa mampu mengucapkan dari lubuk hati terdalam. Dan pagi, setelah bertahun aku kesepian dan menolak cinta yang datang, Pak Gio datang membawa rasa baru untuk diriku. Rasa yang tak pernah kuimpikan akan kembali merekah dan layu dalam sesaat. Penolakan dan sikap tegasnya membuatku luluh lantah. Aku tak ingin memikirkan lelaki yang gue itu. Bisa-bisanya ia menolakku. Sri, itu ada kedai mie ayam. Kita mampir ke situ ya. Hans menepikan motor dan meraih tanganku untuk ikut bersamanya. Hans masih sama seperti dulu. Ia amat tahu cara menyanjung wanita rapuh sepertiku. Setelah memesan 2 mangkuk mie beserta bakso di atasnya, Hans mengajakku duduk di sudut. Kami duduk berhadapan, dan Hans begitu intens menatap diriku. Sri, ucapnya lirih. Ya Hans, aku tak tahu apa yang terjadi padamu. Ya aku tahu, kau tumbuh jadi gadis yang amat cantik dan manis. Sangat berbeda dengan dirimu dulu, hitam dan dekil. Ia mengulum senyum simpul seolah meledekku. Ya, itu karena kau selalu mengantar jemputku dengan sepeda ontel legend punya kakekmu itu. Aku terkekeh geli mengenang romansa itu. Ya, saat itu mentari amat menyengat. Kulitmu yang bertransformasi jadi seindah ini. Ia berdecak kagum melihat penampilanku. Ya, tapi itu jadi kenangan indah tersendiri untukku. Kali ini kuulas senyum semanis mungkin, menyembunyikan getir dalam hatiku. Tak dapat kupungkiri, wajah tampan dan rupawan itu selalu terngiang dalam benakku. Aku mengutuk diriku sendiri. Mengapa punya rasa sebesar ini? Kau sedang patah hati, Sri? Tanyanya padaku. Ya, aku baru saja patah hati. Sahutku jujur. Patah hati untuk 2 kali. Lanjutku. 2 kali? Pertama kali dengan siapa? Hans menatapku tajam seolah ingin tahu lebih dalam. Kau Hans. Dadaku bergemuruh. Tak dapat kupungkiri saat susah bagiku jujur padanya. Aku? Tiba-tiba keheningan menerkam kami berdua, terjebak dalam rasa dan kenangan. Aku dan dia, Hans Aditya. Sudut pandang Sri. Kau sedang patah hati, Sri? Tanyanya padaku. Ya, aku baru saja patah hati. Sautku jujur. Patah hati untuk 2 kali. Lanjutku. 2 kali? Pertama kali dengan siapa? Hans menatapku tajam seolah ingin tahu lebih dalam. Kau Hans. Dadaku bergemuruh. Tak dapat kupungkiri sangat susah bagiku jujur padanya. Aku? Tiba-tiba keheningan menerkam kami berdua, terjebak dalam rasa dan kenangan. Aku dan dia, Hans Aditya. Sudahlah, jangan dibahas. Itu cerita lama. Aku mengalihkan pandanganku pada es tebu di hadapanku, memilih pipet dan menyeruput isinya pelan, menutupi gemuruh di dalam dadaku. Bagaimanapun kedatangan Hans yang tiba-tiba membuatku bimbang. Perasaanku bercabang. Sri, aku minta maaf ya. Aku tak pernah tahu perasaanmu. Tapi kalau seandainya dulu aku jujur, mungkin saat ini kita sudah. Hans seperti ragu akan ucapannya. Sudahlah Hans, jangan lagi kita ingat hal itu.
Itu kisah lama dan tak mungkin kita sudah seharusnya melupakan. Aku berusaha senang mungkin meredakan getaran yang menjalari tubuhku saat ini. Ya, kau benar Sri. 9 tahun bukan waktu yang singkat. Han tersenyum getir. Ayo makan Sri. Walau dalam kondisi hening dan kiku, aku berusaha menelan mie ayam dan pesanan Hans. Ya, seandainya saja bisa kuputar waktu. Kedatangan Hans sebelum adanya Pak dosen Gyu pasti sangat membuatku bahagia. Aku tak perlu merasa getirnya penolakan dan hati yang hampa dan juga mendamba. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.